Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul ghaffar, wa mukawwirul laili 'alan nahar. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyyil mustafal mukhtar wa 'ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Takzim penghormatan saya pertama sekali kepada Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, lalu mengalir kepada sang pendai yang semangat dan luar biasa, dan umumnya kepada ma'asyiral muslimin sidang pendengar yang dirahmati Allah. Ma'asyiral muslimin, Dewan Juri yang kami muliakan, di ketika kita mendengar nama Cristiano Ronaldo, semua orang akan mengenalnya. Siapa yang tak kenal dia? Dia adalah pemain sepak bola yang terkenal di dunia, yang datang sebagai pemula, pulang sebagai legenda. Orangnya ganteng rupa, 180 cm tingginya, 85 kg berat badannya, Portugal asal negaranya, dan lain sebagainya. Semuanya bisa kita hafalkan di luar kepala. Siapa istrinya, siapa mantannya, tanggal berapa lahirnya, berapa anaknya. Ketika berjumpa dengannya, bagaikan berjumpa dengan pangeran di dunia. Tapi sayangnya, ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terasa asing di telinga. Perasaan biasa saja, tak ada yang istimewa. Bahkan ada sebagian orang yang tak mengenalinya. Inilah realita di masa kita, di mana para pemuda lebih mengidolakan kafir-kafir durjana dibandingkan dengan seseorang yang siang dan malam selalu memikirkannya. Maka karena itulah terbuka di hati Al-Fakir untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Idola yang Sebenarnya. Ma'asyiral muslimin, Dewan Juri yang kami muliakan, pada zaman sekarang para pemuda lebih suka sama orang-orang yang gak jelas sifatnya. Emang ganteng rupa, tapi apa gunanya ganteng rupa kalau akhlaknya tiada? Ketika ditanya rukun iman ada berapa, dijawabnya 5. Malaikat Jibril apa tugasnya? Mencabut nyawa katanya. Suara indah merdu kayak Roma Irama, tapi Al-Quran gak bisa dibacanya. Orang tua udah dibuatnya kayak teman sebaya, sampai berani main tipak-tipak kepala. Inilah yang terjadi pada pemuda zaman sekarang. Apalagi anak-anak kecil sekarang, kalau kita tanya, dek, siapa orang yang paling adik idolakan? Habis itu dijawab sama adiknya dengan cepat, Naruto, Boruto, Minato, Ronaldo, Prabowo, Joko Widodo. Padahal semua itu hanya akan membuat kita menjadi domok. Gara-gara Naruto, Boruto, Minato, banyak anak kecil sekarang yang mulai sakit pikiran, sehingga setiap orang yang lewat di jalan semuanya dirasengkan. Inilah yang diidolakan oleh pemuda zaman sekarang. Padahal kita umat Islam sudah punya idola kita sendiri, yang gantengnya melebihi semua orang yang ada di dunia ini. Kegagahannya tak tertandingi, kerennya melebihi keren BTS yang lagi viral saat ini. Suaranya merdu sekali.
sekali, budi pekertinya dapat memikat hati. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seseorang yang sangat mencintai kita. Beliau rela mempertaruhkan harta, tahta, bahkan nyawanya demi kita, umat yang tercinta. Jadi kita tidak perlu mencari idola yang lain, karena beliaulah idola kita yang sebenarnya, yang mempunyai suri tauladan yang baik dan luar biasa. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap akan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Allah langsunglah yang telah mengatakan bahwa pada diri Rasulullah itu sudah ada suri tauladan yang baik. Tapi sayangnya para pemuda sekarang lebih suka sama artis-artis barat. Maka tak heran banyak pemuda Islam sekarang yang bangsat dan bejat, karena yang mereka ikut adalah orang-orang yang sesat. Ma'asyiral muslimin, dewan juri yang kami muliakan, Rasulullah adalah orang yang paling pantas untuk kita idolakan. Beliaulah yang memberikan kita syafaat di hari kiamat kelak. Beliau adalah seseorang yang sangat mencintai kita, melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya, cinta seorang suami kepada istrinya. Bahkan beliau pernah menangis karena rindu kepada kita, umatnya. Pernah suatu ketika di saat Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya, lalu Rasul berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, aku rindu saudaraku." Lalu sahabat pun menjawab, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu?" Lalu Rasul pun terdiam. Beliau menundukkan kepala beliau. Beliau menangis. Jatuh air mata beliau mengalir di jenggot beliau yang mulia. Lalu Rasul pun menjawab, "Kalian bukanlah saudaraku. Kalian adalah sahabat. Saudaraku adalah orang-orang yang tak pernah melihatku, tak pernah berjumpa denganku, tak pernah duduk bersamaku, tetapi mereka mau beriman kepadaku." Lalu Rasul pun bersabda, "Tuba liman yarani fa'amanani." Beruntung bagi mereka yang pernah melihatku, lalu mereka mau beriman kepadaku. Lalu Rasul bersabda lagi, "Tuba, tuba, tuba liman la yarani fa'amanani." Beruntung, beruntung, beruntung 3 kali keberuntungan, 3 kali kemuliaan bagi orang-orang yang tak pernah melihatku, tetapi mereka mau beriman kepadaku. Begitulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ma'asyiral muslimin, dewan juri yang kami muliakan, Rasulullah adalah orang yang paling mulia di permukaan bumi ini, orang yang paling dicintai oleh semua makhluk. Beliau pernah menangis karena rindu kepada kita, umatnya. Tetapi pernahkah kita menangis karena rindu kepada beliau? Pernahkah kita bersalawat kepada beliau? Sudahkah kita tanamkan rasa cinta dan rasa rindu yang begitu dalam kepada beliau? Atau malah sebaliknya? Coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Hadirin, sudah begitu banyak kisah yang menceritakan betapa cintanya Nabi kepada kita.
Bahkan di saat akhir hayat beliau pun, beliau masih mengingat kita, masih rindu sama kita, masih mencemaskan kita. Beliau takut kita kenapa-kenapa di saat beliau sudah tiada. Di suatu ketika, di saat ajal Nabi hampir tiba, malaikat Jibril turun bersama malaikat Israel untuk menjumpai Nabi. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ada gerangan apa engkau turun bersama Israel untuk menjumpaiku?" Lalu malaikat Jibril pun menjawab, "Ya Rasulullah, ajalmu sudah tiba. Aku di sini untuk menemanimu ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apa yang telah Allah sediakan untukku ya Jibril?" Lantas malaikat Jibril pun menjawab, "Ya Rasulullah, Allah sudah menyediakan surga untukmu ya Rasul. Allah tidak akan memberi masuk surga terhadap Nabi dan Rasul yang lain sebelum engkau masuk ke dalam surga." Lalu Rasul bertanya lagi kepada malaikat Jibril, "Bagaimana dengan umatku ya Jibril?" Itu yang ditanyakan oleh Rasulullah. Beliau tidak menanyakan anaknya, tidak menanyakan istrinya, tidak menanyakan keluarganya, tapi yang beliau tanyakan adalah kita umatnya, saudara-saudara. Setelah itu malaikat Jibril pun menjawab, "Ya Rasulullah, Allah juga akan memberi kemuliaan terhadap umatmu. Allah akan haramkan surga terhadap umat-umat yang lain sebelum semua umat masuk ke dalam surga." Mendengar jawaban Jibril, barulah Rasulullah merasa tenang, dan malaikat Israel pun mulai menjalankan tugasnya, yaitu mencabut nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat nyawa Nabi sudah sampai kerongkongan, beliau mengucapkan kata-kata terakhir yang sangat membuat kita sedih. Beliau mengucapkan, "Ummati, ummati, ummati." Bahkan di saat nyawa sudah sampai kerongkongan pun beliau masih ingat sama kita, masih rindu sama kita, masih mencemaskan kita. Tapi mengapa kita umatnya, kita sering lupa kepada beliau, kita jarang bersolawat kepada beliau, bahkan kita lebih mengidolakan orang-orang kafir daripada beliau. Hadirin, maka mulai sekarang mari sama-sama kita tanamkan rasa cinta dan rasa rindu yang begitu dalam kepada Rasulullah. Jadikanlah beliau sebagai suri tauladan kita satu-satunya. Hadirin, oh hadirin, saya mau bertanya nih kepada hadirin. Hadirin semua cinta nggak sama Rasul? Pengen nggak masuk surga bareng Rasul? Alhamdulillah. Kalau begitu, mari sama-sama kita bersalawat kepada beliau sebagai bukti betapa cintanya kita kepada beliau. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah,
semoga dengan berkat salawat tersebut kita semua dapat berkumpul bersama Rasulullah di dalam surganya Allah. Amin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Yang menjadi kesimpulannya adalah kita sudah punya idola kita sendiri, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak perlu mencari idola yang lain, karena beliaulah idola kita yang sebenarnya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.